Halo, Hai. baik lagi di sharing session TRC episode 21. Hari ini kita bareng emak-emak muda racing, Fani, menyambut sekalian di bulan April ini, tanggal 8 April 2026 itu International Women's Day. Jadi hari ini kita akan dengar ceritanya Fani tentang running journey dia dari sebelum hamil, pas hamil masih lari, habis itu dia setelah hamil dia bisa dapat PB dengan cepat ya. Oke, sebelumnya kita perkenalkan dulu lah siapa Fani ini. Coba kita aja. Fani mulai lari itu sejak tahun berapa? Terus umur berapa gitu loh? Penasaran nih. Jadi itu bener-bener rutin lari itu 2018. Oke, 6 tahun lalu. 6 tahun lalu. 8 tahun lalu. Iya, 8 tahun lalu. Iya, 8 tahun lalu. Terus kalau misalkan lari lucu-lucu tuh sebenarnya dari 2016 2017 sih. 2016. Ada yang ngajakin nggak? Oh, pas itu tuh pas kuliah. Pas kuliah. Pas kuliah tuh temen kuliah ngajakin. Cuman pas itu tuh belum berasa enaknya lari tuh apa. Udah ikut race? Kayaknya sekali dua kali deh. Tapi udah ikut race? Udah. Udah punya medali gitu? Ada. Oh gitu, oke. Soalnya waktu itu di luar tuh acara Twexu. Pas itu ikut. Oh, Singapura. Singapura. Terus habis itu belum konsisten lari, udah ikut race di luar. Oh keren, oke. Soalnya waktu itu ngerasa mampu gara-gara aku tuh udah pas SMA itu kan aku kan ikut gym. Oke. Ikut gym itu aku ikutnya cycling class. Cycling class. Jadi mungkin kardionya build up-nya dari sana kali. Oke. Jadi pas lari di ikut races itu nggak terlalu empot-empotan. Oh, gitu. actively workout itu sebelum lari 2016. Dari SMA. Di SMA udah actively workout. Udah. Oke. Pas lari teman-teman kuliah yang ngajak. Cuma satu doang sih nggak tahu. Cuma satu doang. Nggak. Soalnya ya aku pikir tuh pas seumuran aku tuh jarang banget. Iya, nggak Iya, ada. nggak ada. Orang udah biasanya udah lari itu ketika udah stable, jobnya udah nyaman, baru mereka hobi lari. Nah, lu kan lari sejak muda nih. Itu waktu konsisten itu ada yang ngajakin konsisten gitu. Pas itu masih sendiri. Oh, mulai sendiri. Jadi tuh pas kayak ngajakin temen nih pas kuliah. Pas kuliah habis itu sempet stop. Pas balik ke sini tuh baru ikut-ikut race tuh kayak Pokari, Maybank gitu kan. Terus habis itu 2017. Oke. Kan actively kan 2018. 2018 itu aku ketemu komunitas di perumahan aku. Nah, dari sana tuh baru diajak konsisten, diajarin kayak long run gimana sih, recovery run, easy run gitu-gitu. Itu udah pakai coach? Enggak, itu jadi kayak diarahin sama temanku aja sih. Oh, 2018. Oke, itu motivasinya gak apa? Tiba-tiba enjoy atau akhirnya menikmati lari ini? Kayaknya sih cuman kayak lebih suka endurance sport aja sih. Kayak nggak ada yang nggak kepikiran kayak buat ngurusin badan gitu-gitu enggak sih. Nah, sekarang kan kita masuk nih ke sharing session topik kita ya. Banyak banget ya penasaran nih, terutama ya ciwi-ciwi yang masih muda lah ya. Ini kan Fani ini dia mulai lari sebelum hamil lah ya. Dia nikah terus melahirkan, pas dia hamil itu dia masih lari nih. Masih lari, masih kenceng banget, masih pace 4 ya. Ya, part gede lah. Part gede. Habis itu dia setelah, nah kan kamu melewati 3 fase inilah ya, sebelum, during, sama setelah. Nah, kita yang sebelum sama waktu during hamil lah ya, itu kamu masih lari kan pas hamil itu. Itu pas semester berapa? Maksudnya udah berapa bulan? Enggak, mau tahu hamil itu Tahun berapa itu waktu itu? Itu 2023 akhir. 2023 akhir. Kan pas hamil tuh awal-awal tuh mual-mual tuh. Itu aku nggak lari, soalnya nggak kuat banget kan. Yeah. Paling selang 2 minggu 3 minggu aku lanjut lari lagi. Belum tahu hamil? Udah. Oh, tapi udah nanya dokter? Udah. Dokter bilang tuh katanya nggak apa-apa tapi jogging aja. Jogging, nggak boleh sampai max banget. Terus ya seenak badannya aja. Ini sih. pasti dokternya dokter sport ya? Maksudnya dokternya yang suka sport karena iya, kebetulan dapetnya itu. karena kayaknya kalau bukan dokter yang suka sport kayaknya nggak mungkin menyarankan lari ya. Pasti karena takutnya fetusnya goyang apa segala macam. Jadi tuh kebetulan pas dokter pertama aku sempet ganti dokter kan. Dokter pertama aku itu pas masuk lihat dia pakai jam koros. Oh berarti aman-aman. Tadi kan olahraga juga kan. Aku langsung nembak kan, "Dok, aku boleh lari gak?" Katanya, "Oh, boleh. Masih boleh ikut race." Dia bilang, "Boleh, cuman jangan terlalu di-push ya," dia bilang gitu. Itu jadi
dari awal mungkin sebulan pertama udah mulai lari. Ha-ha. Sempet vakum dua minggu lah. Iya, itu 2 minggu, 3 gara-gara minggu. badan tuh enek banget Oke. katanya. Habis sudah stabil, tetap lari. Tetap lari. Tetap daftar race. Iya, tetap. Nah, waktu hamil itu sampai bulan keberapa ya masih lari ya? H-4 sebelum lahiran. Yang bener lu. Iya. Yang Iya, bener. Iya. Lu udah mau 9 bulanan lu masih lari? Iya, jadi itu sebenarnya tuh aku Ini boleh yang apa enggak nih? jadi itu sebenarnya itu aku tuh rencana kan mau normal. Normal itu kan nggak ada certain date gitu Oh iya, ya Mas, benar-benar. kan. Jadi itu aku masih hamil 4 tuh gara-gara aku tiba-tiba harus ngelahirin saat itu juga sesar. Oh. Gara-gara ketuban aku tipis. Oke. Jadi itu ya jadi nggak ada rencana apa-apa sih. Jadi kayak emang 4 harian itu aku rasa badan tuh udah berat banget kan, udah capek banget. Ya pas regular check up ke dokter, ternyata dia bilang, oh ini ketubannya udah tipis nih. Jadi besok langsung langsung disesar ya gitu. Ya, lu bawa bayi, maksudnya fetus yang udah 9 bulanan itu kan berat banget. Tapi emang berat sih. Cuman aku mikir gila, Lu nggak coba workout lain ya? aku masih weight training juga di gym. Ya weight training kan nggak goyang ya, ah. tapi lu kok lari kan lu ya mau gimana jogging ya? Lu masih Tapi emang berat sih. gue gak nyangka sih, lu lari sekitar 8 bulanan dari dulu hamil dong? Apa 7 Iya, bulanan at least? Berarti mau 8 ke 9 lah. Enggak, maksudnya total lu lari pas hamil tuh 8 Iya, bulan. Gue 8 pikir bulanan. tuh lu lari paling 4-5 bulan. Enggak. Terus pas udah agak gede lu udah ya stop aja gitu. Enggak sih. Oh hebat, ini hebat. Tapi keluarga sama suami gimana? Enggak. Mungkin suami udah baal kali ya. Oh. Soalnya aku komplain terus kan, gila nih gue nggak bisa nih kalau diem di rumah kan aku waktu itu masih WFH. Iya. Diem di rumah kan duduk doang kan, Ci. Itu berat banget, begah banget kan. Jadi mending lari itu berat. Tapi kalau lebih berat tuh kalau nggak lari. Oke. Tapi dokter semua approve. Kan aku ganti dokter kedua. Kayaknya dokter kedua tuh kurang tahu deh. Maksudnya aku cuman kayak, oh dok saya jalan santai sih gitu. Cuman kalau ikut race gitu kayaknya, maaf ya dokter. Oh gitu. Dia nggak tahu. Soalnya ya nggak tahu ya, menurutku kalau misal kita kalau orang yang nggak olahraga tuh emang kayak kurang. Iya, gue ngerti karena kita gue juga nggak bisa vakum lama-lama gitu. Pasti akhirnya pengen olahraga. Cuma kan ini situasinya beda ya sama sebelum hamil ya. Ini kan lumayan berani juga lu ya. Lu sempet baca-baca jurnal gak sih? Nah itu dia, jadi itu sebenarnya di Indo tuh aku cari orang-orang maksudnya yang intensitasnya olahraga sama kayak aku tuh kayaknya nggak ada deh. Oke. Jarang banget, maksudnya lagi hamil terus emang suka. Biasanya mereka mungkin pilates atau yoga iya, Gak ada iya. yang lari karena pilates sama yoga itu kan salah satu yang mendukung waktu Postur. mau hamil juga macem kan. Tapi lu pilates yoga nggak? Enggak. Jadi cuman kayaknya lari sama strength training doang waktu itu. Oke. Jadi tuh pas aku kan penasaran juga gak nih sebenarnya tuh aman gak sih? Iya, Terus iya. akhirnya aku ngeliat orang-orang bule, terus sama baca-baca short journal gitu lah, Iya. sama artikel-artikel gitu kan. Oh ya udah, terus kayak aku mikir orang sana bilang kan, janin tuh nggak serapu itu dia bilang. Jadi ya udahlah, ya udah lanjutin aja. Jadi setiap check up ke dokter, oh aman ya, oh ya udah berarti udah bisa lanjutin lari lagi. Jadi kalau masih aman oke lanjut. Ini tipikal anak TRC nih. Iya. Oh, oke. Jadi yang waktu lu lari itu lu mile age berapa? Boleh nggak tahu kita? Apa lu kan Pas seminggu? lagi hamil ya? Ya, Aku tuh dikit banget sih. Jadi tuh aku setiap kali lari itu cuma sejaman doang. sejaman doang. Tapi berapa kali seminggu? Kayaknya jadi setiap lusa. Berarti paling 4 kali ya. 4 kali seminggu? 4 kali doang seminggu. Oh, sehari rest, besok lari, Iya, sehari rest, besok lari. Oke, dan itu sejam. Ya itu maintain fitness doang ya. Iya. Sampai lu yang H-4 itu juga masih kayak gitu. Iya. Cuman mungkin 1 jam itu aku cuman kadang dapetnya 7 kilo, Iya, 8 iya, kilo iya. gitu. Lumayan lah, jadi seminggu bisa 3 kali. Tiga Ya kali, tergantung 4 kali. 3 atau 4 deh. Ya Lumayan masih dong. oke lah, iya masih oke. Oke, itu maintain terus sampai ya mau hamil, maksudnya itu, maintainnya maksudnya tuh, mau melahirkan itu. maintain tuh apa? Jaraknya apa memang konsistensinya? apa Konsistensinya? Iya, Soalnya kan itu kan aku bega banget sih, bener-bener udah perut gede terus nggak ngapa-ngapain begini tuh bega banget rasanya. Aku nggak tahan sih. Gue sepakat, cuman lumayan berat banget, ekstrim juga lu kayak bawa 10 kilo kali ada kali.
Aku tuh naik mungkin dari kenaikan badan kali ya. Aku tuh naik 11 kilo, 10 kilo. Iya kan, artinya kan lu bawa nambah berat 11 kilo kan. Ah. Oke. Jadi Dede Fanny ini sampai hari masih H-4 ya? Gue nggak tahu. Jangan Tapi diikut. Enggak sih, I think tergantung badan masing-masing Iya, kan. iya, Kan, iya. badan wanita itu nggak selemah itu ya. Mungkin ada yang nggak sekuat Dede Fanny sih. Iya. Tapi oke, kita lanjut nih. Habis itu kan lu melahirkan. Nah, yang agak apa ya, kaget mungkin ya, kayak lu malah setelah melahirkan malah lebih lean dan kurus dibanding lu sebelum hamil. Iya bener, jauh Nah banget sih. itu ada, lu gimana? Maksudnya lu ngerasain perubahan badan lu kan udah 3 stage nih, 3 fase nih, sebelum hamil, during sama setelah. Nah ini kan yang setelah ini gimana rasanya? Aku tuh ini nggak ada intensi buat ngurusin badan sih. Iya. Sebelum married, sesudah married. Kenapa? Fase saya. Tadi Iya, jadi tuh ditanya. jadi tuh pas setelah hamil itu tuh aku nggak ada niatan buat turunin berat badan. Oke. Jadi tuh emang 3 bulan pertama itu kan aku tuh baru mulai tuh pas setelah melahirkan 3 bulan. Jadi 3 bulan setelah melahirkan aku baru mulai lari. Iya. Terus itu juga Jadi beratnya- 3 bulan vakum setelah melahirkan. Oke. itu juga beratnya nggak turun-turun gimana, nggak Oke. gimana banget. Kayaknya tuh yang ngaruh itu kayak pas aku menyusui deh. Oke, menyusui. Menyusui. Terus habis itu kan emang aku jaga sendiri ya. Jaga makan. Nggak, jaga bayi sendiri. Oh, jaga bayi Jadi sendiri. di rumah tuh cuma berdua doang aku sama bayi kan. Oke. Terus itu susah makan. Maksudnya susah makan tuh nggak ada waktu makan kan. Oh, lu saking sibuknya ngerawat Bayi. Si Bas lah ya. Jadinya lu nggak punya waktu untuk makan. Iya, jadi Jadinya makan- secara intentionally lu ya diet Diet juga iya, kan ya. iya, Oke. iya. Cuman makan sih tetap sembarangan. Tapi itu larinya lu udah naikin intensitas. belum. Kayaknya baru yang kayak seminggu Masih kayak 30 maintain fitness aja. 30 kilo, 40 kilo gitu deh. Terus badan rasanya gimana? Bonyok banget sih. Oh, banyak banget. Bonyok banget. Soalnya tuh pas ngelahirin kan berat kan tambah, terus perut kan gede kan. Jadi kayak postur tuh kayak semua berubah. Oke. Postur semua berubah. Jadi pas awal-awal lari tuh sakit sana sini. Ini apa? Pinggang sakit lah, kakinya ketarik lah segala macem. Udah mulai enakan Enakan mungkin 2 bulan setelah 2 bulan deh. setelah melahirkan Bas. Enggak, maksudnya itu kan 3 bulan kan 3 aku belum mulai bulan. lari. Oke. Nah 3 bulan dari bulan kelima berarti. Oh, bulan kelima. Oke. Setelah mulai konsisten lah, udah mulai naikin ini lah. Nah, perubahan yang paling besar itu apa? Sebelum sama sesudah? In terms of fitness kali ya. Iya. Ya itu sih lebih enteng aja sih badan, terus emang kayaknya fitness aku lebih cepat naik aja sih. Mungkin gara-gara turun berat badan itu. Oke. Dan menurut gue sih kayaknya lu pas hamil lu masih maintain fitness itu Nah, sih. mungkin itu juga. Apalagi lu strength training sambil Iya, lari loh. iya, Lu iya. bawa 11 kilo loh. Itu in a way bentuk otot jangan-jangan. Gue nggak tahu sih, lu mesti nanya. Iya, yang lebih itulah ya. Iya. Cuman aku rasa gara-gara mungkin aku pasti lari kali ya. Nggak hilangnya Dia nggak hilang karena lu itu berat banget ya, berat banget. Kan orang kadang ada lari bawa pemberat kan, itu ya salah satunya ibu hamil nih jangan. bisa jadi. Nah, kan banyak juga yang nanya, menurut lu yang menentukan, faktor yang menentukan pas lu hamil lu lari itu apa? Tips lah buat ibu-ibu yang mau aku lari atau workout. Aku pernah baca sih, jangan melakukan hal yang baru di saat hamil. Maksudnya tuh yang kalau misalkan lu sebelum hamil tuh, misalkan lu sebelum hamil tuh lu nggak lari, terus tiba-tiba kayak hamil gue mau lari deh biar sehat. Oke. Itu kayaknya lebih ini deh. Bahaya ya. Lebih fragile deh kayaknya deh. Oke. Jadi kayaknya kalau misalkan lu sebelum hamil udah lari, terus setelah lagi hamil mau lari, itu kayaknya lebih safer gitu. Lu ada nggak sih yang nentuin pas lu bangun, lu mau lari, apa sih faktor penentu itu? Kayak lu assess nih, lu bangun nih, hari ini mau lari, lu assess badan lu itu apa nih? Oh, aku mikirnya gini sih. Yang lu decide, oh hari ini kayaknya safe. Aku tuh mikirnya kalau gua nggak lari, gua bakal ngantuk banget seharian. Jadi nggak ada safe-safe-nya gimana? Nggak ada kayak safe caution gitu kayaknya nggak ada deh. Oke. Jadi kayaknya kalau misalkan gua nggak lari, gua bakal ngantuk seharian, gua bakal ini, jadi mending lari aja deh. Oke. Ini kita juga agak penasaran sih. Lu lari masih ikut race, itu masih pace 4. Lu nggak jogging ya? Nggak bukan. Nah, lu pas lu pace 4 itu rasanya gimana? Kan beda lah, lu jogging kan? Mungkin gara-gara adrenalin juga kali ya. Ci. Adrenalin ya. Jadi kayaknya
Sebenarnya tuh kalau lari itu tuh, misal aku lari sejam nih, aku tuh pasti kebelet pipisnya bisa 2 kali. Jadi tuh ganggu banget kan. Jadi pas race tuh aku mikir, kalau gue pelan, gue pasti mampir ke toilet 2-3 kali. Iya, Jadi karena mending gue emang, iya, deket kan kandung, kan. iya. Jadi gue mending buru-buru cepet selesai. Habis itu ya ngapnya cuma dikit lah. Habis itu udah deh. Terus waktu lu lari kan sambil hamil nih, lu pace ngejar adrenalin. Lu nggak berasa apa-apa. Maksudnya ya oke lu bawa fetus kan. Maksudnya lu Maksudnya ada ini gak sih gini? Iya yang bikin lu nggak nyaman gitu Nggak apa? ada gimana? sih. Nggak ada. Oh kalau misalnya Dede pas Fanny stroke ya? Enggak. Jadi pas kalau udah mulai gede itu emang agak tertarik gitu Ci perutnya. Mungkin emang udah gede kan. Iya, Jadi iya. nggak nyaman aja sih di perut. Itu orang-orang kaget gak sih sama lu? Ada kan pas itu aku ikut satu race kan. Iya, iya. Aku tuh baru hamil kecil aja gitu Iya, iya. 3-4 bulan. Sampai apa namanya RO-nya bilang, "Udah deh kamu jangan ikut deh." Kasihan RO-nya deh. Kasihan RO-nya katanya masih takut kamu kenapa-napa Iya, kan. iya. Dia kamu habis ini nggak usah ikut apa-apa deh dia bilang gitu. Aku bilang, "Oh iya Ci, iya Ci." Iya, Ci. Oke. Nah, ini setelah melahirkan kan lu mulai program training nih. Habis itu lu ikut Seoul Marathon ya tahun ini. Terus dia PB banyak 3 jam 18 menit. Age group umur 18 sampai 34. Age qualification-nya itu 3 jam 25 ya. Iya. Jadi lu punya buffer 6 menit. Nah, waktu Seoul ini kan akhirnya lu the longest Run. distance ya? Iya, longest run. Setelah vakum 2023. Iya, berarti 2 tahunan. 3 tahunan 3 berarti. tahun. Nah, itu rasanya gimana nih? Longest distance ini? Mungkin dari latihannya kali ya. Soalnya dari latihan itu aku udah bilang kan sama pelatihku, Iya. coach aku tuh nggak bisa kalau misalkan lah, maksudnya aku minta banget recovery aku tuh jangan terlalu dikit. Soalnya tuh masa recovery aku tuh masih fragile. Oke. Soalnya kayak aku ngerasa Itu pas masuk program Pas berapa lama masuk setelah melahirkan? oh itu udah lama sih, mungkin udah setahun lebih sih. Oh, udah setahun lagi. Oh iya. Cuman aku masih ngerasa recovery aku nggak secepat itu. Oke, 12 bulan lah. Oke. 12 bulan. Jadi aku bilang sama coach aku, udah nggak usah aku tuh nggak ambil banget juga kan. Udah terserah aku ikutin program coach, tapi aku maunya minta recovery tetap segini ya. Oke. Gitu. Terus habis itu pas jalanin program, badanku bisa kan ternyata Oke. kan. Terus aku dapat longest run-nya itu 37. 37. Jadi mungkin ke 37 ke 42 harusnya nggak gimana Iya, banget iya. lah ya. Nah akhirnya ya udah bisa sih akhirnya. Pas feeling di Seoul-nya? Wah itu sih berantakan banget sih. Soalnya pas Oh, nggak finish strong atau finish apa ya? Finish empot-empotan deh kayaknya. hancur di mana KM berapa? Jadi itu sebelum aku H-2 pas race itu, aku kan shake out run. Kaki aku hamstring aku ketarik kan. Hamstring aku ketarik. Pas check out run, jatuh. Enggak kayak ketarik aja, mungkin Oke. tight aja sih. Oke. Kalau hamstring itu kan kalau lari pakai hamstring ya. Jadi itu udah nggak enak banget tuh, pikiran udah kemana-mana kan. Oke, 2 hari sebelum. Oke. Terus H-1 tuh aku jatuh. Oke. Jadi tuh pas race itu aku juga mikir, aduh pokoknya jangan sampai ngelok deh. Oke. Bener-bener terserah mau finish berapa aja, yang penting jangan sampai ngelok. Terus mungkin dari awal lari tuh udah gak nyaman. Soalnya kan hamstring kan emang bener-bener Iya. muscle yang paling ini kan. Iya. Udah gak nyaman, habis itu ya untungnya kebantu sama dinginnya Seoul kan. Jadi agak baal-baal gitu. Tapi itu kan WS-nya per 5 kilo ya, aman? Aman, soalnya aku bawa air putih sendiri. Oh, lu bawa flash sendiri ya. bawa Gue putih diceritain sendiri. katanya per 5 kilo mesti bawa flash sendiri. Habis Oke. itu udah mungkin nggak enaknya, mungkin udah halfway itu udah mulai nggak enak sih kaki. Jadi tuh udah kepikiran tuh kaki terus. Tapi masih, jadi lu merasa harusnya bisa lebih kenceng dari 38 Iya. rasa. Itu nggak masuk target juga sih. Oh gitu. Iya. Nah, kan sekarang lu udah dapet Boston qualification nih. Jadi next target Boston. Nggak aku lariin sih kayaknya. Oh enggak, Enggak. enggak ada rencana. Nggak Tahu. ada rencana. Tapi pasti ada nanti. Kecuali cari sponsor. Nah iya benar, baru mau bilang. Ada yang mau sponsorin nggak? Oke. Oh, tapi mau ada, kalau gitu masih ada penasaran sama FM lagi dong. Iya, tapi kalau untuk Boston tuh aku sama sekali nggak Nggak tertarik. Oh gitu. Jadi kayak aku ngerasa ya, jadi tuh dari aku latih sama pelatih itu, kayak aku nggak pernah kayak, coach aku mau dong BQ. Oh. Kayaknya emang bukan priority list aku kali ya sekarang Oke, ya. oke, Nah, oke, jadi oke. kayak ya belum tahu sih kalau kecuali ada yang mau sponsorin ya Oke. boleh. Oh, Tapi untuk sekarang kayaknya belum. nggak harus pergiin Boston sih. Iya, ya. iya. Iyalah gampang dapat BQ, Iya. tapi bisa kapan-kapan aja.
Oke, jadi tapi masih ada penasaran buat maraton? Ada, cuman kayaknya tahun depan kayaknya sih aku ini dulu deh, Nggak. iya tahun depan kayaknya aku udah break dulu kayaknya. Oh, belum mau. Belum. Jadi ya fokus jarak menengah dulu aja. HM, 10, 10K, 5. 5K. Oh, oke. Tapi lu suka speednya kenapa? Speednya, Ya, maksudnya ke short short distance distance, ya. lebih cepat selesai. Terus Emang emang bas ya? soalnya tuh emang aku tuh dulu sebelum Sol ini tuh aku tuh ngerasa tuh kalau FM itu aku ada mental block. Mental block tuh maksudnya tuh mental aku tuh kayaknya cupu banget kayaknya di maraton tuh. Di 35 ke atas, apa 30 ke atas? Hmm, Atau the whole karena udah mikir ini jauh banget? kayaknya tuh latihan tuh oke nih. Nah cuman tuh kadang tuh pas kalau misal pas race nih ya, di misalkan KM 20 udah setengah nih, aduh nggak masuk nih targetnya nih. Oh, jadi udah langsung agak- kayak lepas deh. Oh. Jadi kayak males gitu loh jatuhnya. Iya. Cuma kalau Sol ini gue ngerti. Paham kan Karena ya? kan kalau kita udah ngitung-ngitung nih, kayak nggak dapet biasanya di ya. HM pertama nih, oh masih dapat bawa semangat. Iya. Nah, HM kedua, aduh berat. Iya, Ya udahlah, nggak usah maksa. Gue ngerti. Iya. Kayak aduh ya udahlah nggak apa-apa lah. Iya. Masih ada lain kali. Tapi oke lah, maksudnya walaupun ya despite all the drama sebelum Seoul kan you come back quite oke gitu loh dengan hasil yang Lumayan ya. 320. Ini sub 320 buat cewek masih jarang ya. Karena rata-rata mungkin sub 330 yang mulai banyak ya. Iya. Jadi itu ya. Oke. Kita buka pertanyaan untuk penonton cowok-cowok ini sama Cici Legend. Dia sampai umur hamil ke-9 masih lari, oi. Hebat banget. Luar biasa deh, Devani pantesan kenceng. Yang pernah ya dong? Iya. Pas hamil, pas lari pernah Kram. kontraksi nggak gitu? Atau sempat kram atau apa gitu? Atau tiba-tiba nendang gitu? Kalau nendang Gitu ya kan kadang-kadang Iya. Kalau kontraksi sih enggak, cuma ketarik aja sih kali ya. tarik. Hebat deh Devani Iya. ini. Terus kalau nendang sih nggak berasa soalnya mungkin adrenalin kali ya. Oh. Jadi kayak ya udahlah. Waktu jogging-jogging itu maksudnya pagi-pagi yang Enggak berasa sih. Anteng aja sih dia. Diem gitu, nggak berasa apa-apa. Tapi sekarang ganteng ya. Iya, udah beda cerita lah. Capek banget. Cici Legend mau nanya. Cici Legend waktu hamil Jessie lari nggak? Lu ada yang lu terakhir lu mau nambahin apa untuk safe running buat wanita-wanita yang sedang menghadapi? Oke. Ini kan kemarin kan dapat sub 320 ya, dengan kondisi maksudnya habis hamil gitu kan, terus dalam kondisi yang tidak ideal lah sebenarnya buat Iya. latihan, tapi masih bisa dapat sub 320 gitu kan. Gimana kalau misalnya kondisinya ideal, latihan yang bener, Nggak ada kondisi drama. lagi fit banget, nggak capek ngurus anak, Iya. diserang oleh anak, gitu kan. Ya, maksudnya itu mungkin berarti ada potensi bisa lebih kenceng lagi, benar kan? Feeling aku iya sih. Aku bisa lebih dapat dari Kalau boleh tahu targetnya apa dari coach? 316. 316. Oh, 316-an. 2 menit. Gue pikir 315. Oh enggak kayaknya. Nah kan Enggak banyak pede nih deh. orang kayak latihan keras gitu, dengan susah payah ngerjain menu, PR apa segala macam. Nah kalau Fani sendiri gimana kemarin? Apa ngerjain menunya berat atau santai aja, kadang dapat kadang enggak, atau selalu dapat target-target dari Mungkin yang programnya? kalau long run race pace gitu aku selalu dapat sih. Maksudnya yang dia fokusnya long run, bener, maraton. Cuman kalau dari 1-3 bulanan itu paling yang fail speed 2 kali lah. Tetap ada fail ya? Ada. Mile Aids lu rata-rata seminggu berapa? 70? Gak banyak. Paling tinggi 82. Tapi rata-rata 70-an lah ya? 70. Oh. Lu strength training gak sih? Itu cuman sebisanya aja sih. Jadi tuh aku pas masuk main block itu tuh aku Emang anak Tiasi gak ada yang strength training, woy? cuman sempatnya kalau anakku tidur doang. Oh, gitu. Jadi di rumah tuh ada resistance band kan sama kettlebell. Udah itu doang. Nggak hire coach atau Oh. ya paling nggak ikut si Aul Oh. kadang-kadang ke GBK. Oh enggak jauh sempat banget sih. aja. Enggak. Oh, enggak. Jauh banget. Dan itu doang sih seadanya aja. Seadanya dan sebisanya. Recovery lu gimana? Ngurusin bas. Recovery, aku waktu itu dapat recovery 2 hari tuh udah cukup oke sih. Maksudnya lu total rest. ngapain, lu makan atau lu makan lu sport massage atau lu what type of recovery lah. Kalau gue kan kadang kalau capek banget gue sport massage, terus gue
sauna atau ice bath. Tuh Nggak ada sih. Makan aja yang banyak. Jadi ngurusin bas. nggak ada strength training, Ada lah Ada. tipis-tipis. tipis-tipis Iya. ya. Tapi nggak tipis-tipis. sesadis si abang dan adik kayaknya. Apa itu? Emang pernah strength training? Ya, makanya mereka nggak pernah. Nggak pernah lah. Nggak pernah. Kita nggak pernah. Emang nggak ada strength training. Nggak ada pemanasan. Pemanasan pendinginan nggak ada. Nggak ada. Lu ada? Ada lah, ada dikit-dikit. Dikit-dikit. Dikit-dikit aja. Buat siaran aja. Iya ya. Lapor ke coach aja kali. Yang baik dan benar. Oke, masih ada, udah paling. Ah. Fani, Iya, Cici. aku mau nanya kalau lagi Kamu mau ke depan lagi biar kelihatan. Cici mau di sini. Mama lagi mau masuk YouTube. aku mau nanya kalau lagi SM kan capek banget gitu. Kalau udah di kilometer 35 kan udah capek banget. Jadi motivasi Fani apa sih biar pace-nya nggak menurun gitu, masih biar stabil gitu. Aku kan udah 35 Iya, tuh capek capek sih. banget. Iya. Udah pikiran udah, udahlah pasrah gitu. Kalau Fani apa di otaknya coba? Kalau kemarin ya. Di kilometer 35, 36, 37 gitu kan lagi capek-capeknya Iya, kan. iya. Kalau Fani apa pikiran? Kalau kemarin tuh aku mikir anakku mau nyusu. mau apa? Mau nyusu. Oh, anak berarti masih ada anak ya pas Iya, finish Cici, line ya, ya. Cici boleh. Oh, ternyata harus kayak gitu ya motivasinya ya. Dengerin tuh Mincu. Aduh, berarti begitu. Oh ya udah. Tapi lu stabil gak sih pace lu? Gue belum sempet lihat Eh, sih. Dari Lumayan ya. sih. HM1 sama HM2 berapa? Pokoknya HM1 itu 440 stabil tuh. Oh. Kalau misalkan yang kedua itu mungkin dari 20 ke 35 tuh 441, beda sedetik doang sih. Habis itu mulai turun gara-gara Jadi kakinya tuh udah negatif nggak enak. split gak? Enggak Enggak lah. lah. Oh enggak, Positif, berarti masih positif. kurang bagus. Iya. Harusnya negatif split yang HM keduanya lebih Lebih bagus kencang. lagi. Kau tahu kayak kenal negatif split aja lu. Aku belum, nanti aku mau buktiin. Iya. Udah. Apa ini? Abang mau nanya apa? Nanya kan apa ya? Sedangkan pas kambing itu kan anak pertama nih. Heeh. Kan tadi yang tadi dikatakan aman itu kan kata dokter gitu ya. Iya. Nah, kalau suami kan sebenarnya kan gimana cara meyakinkan suami bahwa Oh. itu aman gitu. Oh, waktu itu pernah dikasih dokter, dikasih tahu Objin kan. Objinnya bilang, "Pak, ibu yang hamil itu tidak mau melukai anak. Jadi itu pasti kayak percaya aja ibunya gitu. Kalau misalkan itu menurut ibunya safe, ya udah berarti itu safe." feeling ibu. Dan bapak oke. Bapak oke. Emang sih kayak gue juga tanya tadi suami sama keluarga gimana, tapi Ya, suaminya mereka mungkin hebat udah sih, pasrah percaya aja sih. Jadi kayak misalnya gitu kan aku kan ceritakan ini temen ada. lu mesti cerita ke Bas waktu dia gede loh. Mama waktu mengandung kamu masih lari pace 4 loh. Kalau jatuh kan fatal. Aduh, amit-amit sih. Enggak Oh, lah. pernah ankle kecengklek waktu itu. Untung nggak sampai jatuh sih. Aman. Semua aman, guys. Next target anak kedua nih. Enggak. Biasanya kalau anak dua nambah cepat. Enggak. Udah cukup segini aja, nggak usah tambah-tambah. Maksud sih. Udah. Oke. Udah Kita cukup puas. kita tutup lah last kata-kata. Apa ya? Kesimpulan supaya pelari bisa kenceng gimana caranya? Kita perlu strength training. Uji. Kagak. Ini salah ya? Dia masih maintain fitness during hamil, jadi itu yang bikin pembedanya. Ya, Makanya dia Berarti intinya harus semangat ya. Satu ya. waktu dia lagi mengandung itu dia bawa berat 11 kilo tapi masih latihan sampai H-4. Hebat nggak lu? Lu kayak gitu tuh bawa pemberat lu langsung kenceng lu. Iya, terus terang bener pengaruh. Iya. Latihan bisa keras-keras bener. Kita nggak tahu ini rahasianya Dede Fani. Oke, ayo last. Nggak ada sih. Paling kalau misalkan ibu-ibu yang lagi hamil kali ya. Kalau Ya. misalkan nggak usah di-stressin aja sih sebenarnya. Enjoy. Kalau menurut diri sendiri emang gue bisa nih aman, ya udah jalanin aja sih, nggak usah yang kayak dengerin sana sini gitu. Oh, sama tanya dokter aja sih. Sama tanya dokter. Penting, Oke guys. penting. Tadi aku nyatet lari itu berat, lebih berat enggak lagi. Iya benar. Bener. Mantap. Bye bye. Thank you. Thank you for semua. watching.